Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fariski dari Fakultas MIPA jurusan Kimia dengan NPM 22 1701 1039. Di sini saya akan membuat video resume PKKMB Universitas Lampung dari hari pertama hingga hari keempat. Di hari pertama itu kita ada beberapa materi yang dibahas, diantaranya adalah peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pokok-pokok yang dibahas ada beberapa poin. Yang pertama yaitu apa itu Undang-Undang ITE, yang kedua contoh pasal yang berlaku, yang ketiga tujuan pemanfaatan teknologi informasi, dan yang keempat, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang kelima, tips dan trik untuk terhindar dari jeratan hukum Undang-Undang ITE. Lalu dilanjut dengan materi yang kedua, dengan materi pengembangan karakter mahasiswa sebagai dari intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan, dengan pokok materi yang pertama yaitu apa itu bullying, yang kedua, di mana saja bullying dapat terjadi, yang ketiga, jenis-jenis bullying, dan yang keempat, tanggung jawab kita sebagai generasi muda, lalu yang terakhir adalah fenomena patologi sosial. Selanjutnya, dilanjutkan dengan materi yang ketiga, dengan materi penguatan karakter mahasiswa dengan pokok pembahasan yang pertama, tujuan dari pembangunan karakter. Yang kedua adalah peran dan fungsi dari karakter lokal yang membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Lalu dilanjut dengan resum hari kedua dengan materi yang pertama adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pokok pembahasan yaitu visi Indonesia pada tahun 2045. Yang kedua yaitu empat pilar pendukung visi Indonesia. Yang ketiga, tantangan di dalam. Yang keempat, indikator profil penjajah belajar Pancasila, dan yang terakhir yaitu tujuan merdeka belajar dan hak mahasiswa. Materi yang kedua di hari kedua adalah kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat dengan pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungannya. Dan yang kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Dan yang ketiga adalah manajemen risiko. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu etika dan norma kehidupan kampus dengan pokok pembahasan yang pertama yaitu apa itu mahasiswa, yang kedua bagaimana mahasiswa yang ideal, yang ketiga tujuan kuliah, keempat tipe karakter mahasiswa, yang kelima yaitu karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir adalah yaitu kekerasan seksual. Materi yang keempat yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi dengan pokok pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah ITC Staging Universitas Lampung. Yang kedua, tantangan bagi guru atau dosen Unila selama COVID-19. Yang ketiga yaitu infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. Selanjutnya adalah resum hari ketiga PKKMB tingkat fakultas dengan materi yang pertama pelajaran di perguruan tinggi di era 4.0
dan plagiarisme. Dengan pokok pembahasan yang pertama, tips untuk lulus tepat waktu untuk mahasiswa baru. Yang kedua, jenis aktivitas pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran secara fleksibel. Dilanjut materi yang kedua adalah sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Dengan pokok pembahasan yang pertama, pendidikan tinggi, pendidikan akademik, profesi, dan vokasi. Yang kedua, satuan kredit semester atau biasa disebut dengan SKS. Yang ketiga, syarat mengikuti perkuliahan. Dan yang keempat, predikat kelulusan. Dilanjut dengan materi yang ketiga adalah materi fasilitas di FMIPA dan sistem keuangan mahasiswa Unila. Dengan pokok pembahasan yang pertama adalah tugas pokok dan fungsi wakil dekan di bidang umum dan keuangan FMIPA. Yang kedua, penjelasan tentang uang kuliah tunggal atau sering disebut UKT. Yang ketiga, sarana prasarana FMIPA Unila. Yang keempat, karyawan tenaga pendidikan. Dilanjut dengan materi yang keempat tentang presentasi kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Dengan pokok materi yang pertama adalah layanan yang diberikan oleh subbak kemahasiswaan. Yang kedua, pengenalan minat bakat di FMIPA Unila. Yang ketiga, kompetisi yang diikuti mahasiswa FMIPA. Yang keempat, organisasi-organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya adalah resum hari keempat atau PKKMB jurusan dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kampus Merdeka Belajar. Dengan materi yang pertama adalah perkenalan pimpinan, perkenalan kepala prodi, perkenalan kepala laboratorium, dan perkenalan para dosen jurusan kimia. Lalu dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum di perguruan tinggi. Dengan pokok pembahasan yang pertama, sistem kredit semester atau bisa disebut SKS. Yang kedua, syarat mengikuti UAS. Yang ketiga, beban dan masa studi kemahasiswaan. Yang keempat, standar penilaian pembelajaran. Dan yang kelima, kurikulum 2022. Dilanjut dengan materi yang ketiga tentang penjelasan peraturan akademik dengan pokok pembahasan. Yang pertama, peraturan akademik. Yang kedua, tentang kuliah reguler, kuliah semester pendek, dan kuliah terbimbing. Yang ketiga, apa itu predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian. Lalu, materi yang keempat, tentang penjelasan dosen PA dan bimbingan konseling. Dengan pokok pembahasan yang pertama, tugas pembimbing ke akademik, dan lalu yang kedua, fungsi dosen pembimbing akademik. Yang ketiga, wewenang dosen pembimbing akademik terhadap kemahasiswaan. Dan yang keempat, kewajiban dosen pembimbing akademik. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.